rahimahullah. Tadi di awal disampaikan bahwa ketika diri kita adalah berawal dari keturunan yang Islam mayoritas. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan al-Islamu nadhifun, Islam itu bersih. Fatanadzafu, maka silahkan kalian semuanya membersihkan diri. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga illa nazifun, kecuali orang-orang yang bersih. Kira-kira Bu, bersih di sini dalam artian bersih pakaian, bersih badan, atau bersih hati? Bersih hati. Bersih makin belan. Kalau udah 2 kali takut salah katanya. Ya Bu, al-Islamu nadhifun, Islam itu memang bersih. Bersih dalam artian bersih lahiriah dan batiniahnya. Ya, makanya di hadis yang lain at-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Bu, kalau di rumah rapih dengan lagi rumah berantakan, kira-kira enakan yang mana? Yang rapi kan? Kalau udah rumah rapi, tertib, ya, gak berantakan, cucian beres, setrikaan beres, itu hati kayaknya luas banget, betul gak Bu? Ya. Berbeda dengan ketika kita ya di rumah, walaupun uang banyak, tapi kalau rumah berantakan, ya kan, cucian di mana-mana, gosokan di mana-mana, cucian piring numpuk, kira-kira kita tenang apa ruwet Bu? Ruwet, ya kan? Aduh, pusing ini gimana caranya? Buru-buru lah panggil laundry dan lain sebagainya, ya nggak? Nggak bakal ada yang tenang saat ketika rumah kita berantakan. Maka pantas al-Islamu nadhifun, Islam itu bersih. Dan bersih di sini bukan hanya batiniah saja, tetapi batiniah dan lahiriahnya pun kita harus bersih. Lahiriah dan batiniah tukar. Ya, jadi kita tuh harus bersih lahiriah dan batiniahnya. Sok gerabu ya kan, kita habis mandi dengan belum mandi, enakan mana? Habis mandi dong. Ya kan, makanya ibu kesini seger-seger karena udah mandi. Ya kan, pagi-pagi udah rapi. Coba kalau nggak ada majelis duha, ya kan, pagi-pagi ibu masih dasteran, ya kan, pagi-pagi masih ngurusin yang lainnya dan lain sebagainya, ya kan. Alhamdulillah, ya, ketika Islam itu sebegitu mengatur, ya, dari mulai lahiriah dan batiniah itu, maka fatanadzafu, Rasulullah menyampaikan, silakan kau bersihkan lahiriah dan batiniahnya, namun yang paling utama adalah bagaimana menjaga kebersihan hati. Karena kalau hati kita bersih, insya Allah lahiriahnya pun ikut bersih. Tapi kalau lahiriah yang bersih, belum tentu batiniahnya bersih. So, ada banyak orang yang rumahnya mewah, bersih, ya, belum tentu orang Islam, betul. Tapi kalau orang Islam, insya Allah saat ketika hatinya dijaga, bagaimana caranya membersihkan hati, bagaimana hatinya ketika kita bisa jaga, jangan sampai ada noda di dalam hati kita, maka insya Allah lahiriahnya pun ikut bersih. Pakaian pengennya yang wangi, bajunya pengennya baju teh pakaian kene pakaian ya, mau tempatnya dan lain sebagainya. Senang kalau ada yang wangi-wangi, senang ada yang bersih-bersih.
Maka disinilah diri kita, bagaimana bersihkan hati kita. Minimal Bu, minimal diri kita tuh sadar saat ketika kita melakukan kesalahan. Kalau sadar kesalahan orang lain itu tanpa ditanya pun cepat. Ya kan, kalau orang lain yang berbuat salah, cepat responnya dibanding diri kita yang berbuat salah. So, Ibu, saat ketika kita ya melihat ya ada guru yang nulis ya, contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 8. Kita cepet nggak Bu responnya? Cepet. Itu Pak Guru salah, cepet banget ya. Tetapi ketika diri kita ya melihat diri kita bagaimana melakukan kesalahan atau tidak, ini terkadang kita sulit. Dah yang natepang bener nawe, pengen hati kita tuh bener aja. Dan sampai-sampai ibu kalau ibu lagi tersakiti, contoh emang saya teh kurang apa? Ada suka begitu Bu? Ya, saya teh salah apa? Padahal mah coba, nggak usah ditanya, nggak usah nanya sama orang lain. Lihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita ucapkan. Disinilah kita terus muhasabah diri. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sering muhasabah, barang siapa yang sering menghitung dirinya, bagaimana diri kita yang kita lakukan, maka nanti di akhirat akan sedikit hisabnya. Amin, insya. Karena kita bos sekarang introspeksi. Yang paling tadi sulit, apa yang hari ini kita ucapkan aja. Ya, hari ini kita ucapkan nih, kalau nggak ada rekaman, terkadang saya pun nggak sadar apa yang saya ucapkan. Jadi ketika diri kita melakukan apapun, kira-kira tadi ada yang salah nggak ya? Ketika saat bertemu, kira-kira ada yang salah nggak ya? Saya berucap. Ketika tadi saya melangkah, apakah ada langkah saya yang salah? Ketika diri kita, apakah pandangan saya ada yang salah? Ketika telinga kita, apakah telinga kita ada yang salah hari ini mendengar? Maka inilah diri kita terus muhasabah, biar apa? Kita termasuk orang-orang yang Islamnya kafah, Islamnya yang sempurna. Kenapa? Karena ada tukang gali kubur ya, bertanya kepada Syekh Imam Hasan Al-Bisri. Ketika bertanya, wahai Tuan Syekh, saya sudah menguburkan orang Islam sebanyak 300 orang. Namun saat ketika saya kuburkan, saat saya hadapkan itu wajahnya ke kiblat, ternyata dari 300 orang tersebut hanya 3 orang yang mau menghadap kiblat. Padahal itu adalah orang muslim. Ada apa Tuan Syekh? Saya sampai bingung, udah 300 orang ya, itu hanya 3 orang yang mau menghadapkan wajahnya ke kiblat. Namun yang 297-nya tidak mau menghadap kiblat, mereka berpaling. Kata Tuan Syekh, wahai fulan, kenapa orang tersebut tidak mau menghadap kiblat? Salah satu di antaranya tidak mau menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Ketika diri kita Bu, segala sesuatu, makanya rukun iman yang menerima takdir itu adanya di mana? Di akhir. Ketika iman kepada Allah adanya di awal. Iman kepada malaikat itu mungkin mudah bagi orang Islam. Iman kepada kitab dan seterusnya, sampai dengan iman kepada qada dan qadar, khairihi au syarrihi, mau yang baik ataupun yang tidak baik, ini terkadang sulit
Ya, sulitnya apa? Sulit untuk menerima keadaan, menerima apa yang sedang Allah takdirkan kepada kita, menerima apa yang sedang Allah perjalankan kepada kita, menerima apa yang sedang Allah temui kepada kita. Coba Bu, kalau diri kita ya, maunya kan sesuai nafsu kita, ya kan, maunya yang enak-enak, ya kan. Ibu mau sedihnya banyak atau sedihnya sedikit? Atau nggak mau sedih sama sekali? Ya kan? Ibu mau bahagia terus? Ya kan? Kira-kira Bu, yang membuat ibu sedih itu apa sih? Nah, jadi repeh. Jadi terdiam. Ya, yang membuat ibu sedih apa Bu? Hah? Bingung giliran ditanya mau sedih apa, giliran update status aja aduh sedih banget gitu. Ya, yang membuat kita sedih itu apa sih? Nggak punya duit. Intinya tidak sesuai dengan perasaan kita, ya nggak Bu? Ketika kita merasa sedih karena tidak sesuai dengan perasaan kita. Apa yang membuat ibu bahagia? Makanya kan ibu bingung, ditanya sedih bingung, ditanya bahagia bingung. Ya kan? Karena apa? Karena kadang-kadang ya, ketika kita, apa yang membuat kita bahagia itu karena sesuai dengan diri kita, sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan keinginan kita. Padahal Allah mengatakan asa an takrahu syai'an, jangan kau merasa terpaksa atas sesuatu apa yang sedang Allah takdirkan, wa huwa khairul lakum, karena itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, jangan kau merasa bahagia, jangan kau terlalu merasa bangga, merasa mencintai atas sesuatu yang Allah berikan kepada kita, wa huwa khairul wa huwa syarrul lakum, karena mungkin itu tidak baik untuk kita. Ada yang membuat sedih diri kita, yang membuat bahagia diri kita. Ya, tadi ketidakbahagiaan itu karena ketidaksesuaian perasaan kita. Inginnya kita dimanja, inginnya dimengerti, inginnya dibaikin sama orang lain, inginnya dikasihani dan lain sebagainya. Padahal saat ketika ada orang yang mengecewakan kepada kita, siapapun itu, justru Allah sedang mengingatkan kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita bahwa kau jangan terlalu butuh terhadap manusia. Jangan apa Bu? Terlalu butuh, terlalu berharap sama manusia. Kata Allah, ini loh aku loh yang akan memenuhi kebutuhanmu. Jadi saat ketika ada yang mengecewakan kita, ada yang sedang membuat kita tidak sesuai dengan perasaan kita, yakinlah Allah sedang ingin berdekatan dengan kita. Yakinlah Allah sedang ingin bersama kita, bahwa kita ingin kembali kepada Allah, bahwa kita itu ingin terus bersama Allah, karena Allah menginginkan diri kita dalam keadaan bersih. Kalau kita sudah kotor kan dibersihin ya Bu ya. Ibu baju yang sudah kotor, sok ibu pakai mukena berapa hari Bu? Hah? Seminggu? Ibu pakai mukena seminggu. Seminggu kali 5, 7 kali 5 berapa? 35 kali ibu datengin Allah pakai mukena yang sama. Keterlaluan. Ibu ke undangan Bu, tetangga ibu dekat-dekat, ibu mau nggak pakai bajunya sama Bu? Kan kadang kita beda-beda Bu. Ibu sehari nih Bu, sehari contohnya ya, paling maksimal kita pakai baju 2 kali atau 3 kali, ya kan? Sehari kita 3 tempat lah taruh. Kadang ibu-ibu dari sekarang ntar suka ganti lagi, nanti ada pengajian siang ibu pasti ganti baju.
Ya nggak Bu? Kadang kan apalagi kalau ketemu orang yang sama, nggak enak kalau pakai baju yang sama. Ya nggak Bu? Ya kan? Tapi ibu ketemu Allah, ya tadi pakai 35 kali astagfirullah. Mau ngadekil gimana tuh mau kena. Makanya mau kena di tasnya pada hitam ya. Ya minimal 3 kali Bu, ya minimal 3 hari lah, 3 hari lah ketemu Allah ya, mau kena yang sama gitu ya, mau kena yang sama. Kenapa? Padahal Bu ini saking mulianya Allah, saking dahsyatnya Allah, ketika orang yang tadinya tidak pakai kerudung pun saat dia masuk masjid, saat dia mau menghadap Allah, itu dikeluarin Bu mukena yang bagusnya. Ini kan orang yang nggak pakai jilbab sekalipun, kalau mau sholat dia pakai tutup aurat, pakai keluarin tuh mukena yang terbaiknya. Ya, saking apa ya? Saking bahagianya mau berjumpa dengan Allah. Nah kita Bu yang udah pakai jilbab, yang sudah biasa pakai mukena, jangan sampai itu lagi ya, nah, itu lagi biar apa? Biar kita merasa bahagia orang berjumpa dengan Allah. Ayo Ibu kalau bisa, duhur pakai ini, asar pakai ini, ya maghrib pakai ini, banyak cuciannya. Nah, kali aja Ibu bisa jadi khusyuk, mukenanya sering ganti gitu ya. Mungkin Ibu nggak khusyuk karena mukenanya nggak ganti-ganti. Ya, udah itu lagi. Ibu keundangan aja kita kadang malu ya. Ibu pengajian satu tempat ya, tempat yang lain bisa berbeda. Ini yang kita temui bukan manusia, yang kita temui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Sang Khalik kita, Sang Pencipta kita. Maka kembali lagi bahwa diri kita senantiasa apa yang menjadikan Allah berikan kepada kita itu adalah senantiasa apa yang memberikan yang terbaik menurut Allah. Ya, maka tadi kembali jangan sampai diri kita nauzubillah mati kita dalam keadaan Islam, tetapi nauzubillah wajah kita tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bu, ketika diri kita inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kita ungkapan kita kan kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Wajah kita hanya menghadap Allah. Hati kita pun harusnya hanya semata-mata menghadap Allah. Pikiran kita pun semata-mata harus bisa menghadap Allah. Karena saat berkomunikasi diri kita dengan Allah, inilah saat yang terbaik. Saat Allah memanggil kita dengan waktu sholat, inilah saat Allah ingin berjumpa dengan kita. Saat Allah ingin memberikan reward kepada kita semuanya. Maka saat ketika ada panggilan Allah terhadap kita, panggilan sholat, panggilan haji, ataupun panggilan yang terakhir, kita senantiasa berbahagia insya. Intinya adalah bagaimana menghadirkan Allah dalam setiap gerak, fikir dan keadaan. Jadi setiap keadaan kita, setiap gerakan kita, setiap pikiran kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merasa diawasi, kalau sudah merasa dilihat, kalau sudah merasa dinilai, insya Allah apa yang kita lakukan tidak akan keluar dari jalurnya. Insya Allah apa yang kita lakukan berusaha mencari penilaian Allah. Sudah tidak peduli lagi orang lain mau menilai seperti apa.
Bagaimana orang lain menilai ke apa-apa, yang penting Allah di sini bisa suka sama kita. Yang penting Allah bisa ridho sama kita. Yang penting Allah menyukai apa yang kita lakukan. Kalau sudah senantiasa seperti itu, mudah-mudahan kita pun meninggalnya dalam keadaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, yaitu seperti halnya orang yang kembali kepada Allah, yang diterima oleh Allah tadi, yang wajahnya jangan sampai berpaling kepada Allah. Senantiasa diri kita bisa menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya semata-mata dalam hidup saja, tetapi diri kita pun sampai mati pun kita harus bisa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan Allah, siapa lagi? Mau kepada siapa kita minta pertolongan? Mau kepada siapa kita meminta bantuan? Mau kepada siapa lagi diri kita butuh diperhatikan? Hanya Allah lah yang bisa memberikan itu semua dan yang paling sempurna. Ibu, kalau dinilai sama manusia ada aja kurangnya. Kalau dilihat sama manusia ada aja kurangnya. Tapi kalau Allah, tidak ada satu pun yang kurang dari penilaian Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun Allah akan berikan penilaian kepada kita. Ya, kalau kita kepada manusia makan kadang yang terlihatnya saja. Maka Allah pantas ketika Rasulullah menyampaikan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa a'malakum, dan Allah itu tidak melihat atas apa yang jasad kita lakukan dan juga apa yang amaliyah yang kita lakukan, karena itu mungkin bisa tertipu. Jasadnya mah ramah sih di depannya mah, tapi di belakangnya mah gitu ya. Makanya kalau ketika kita jasad kita di depan bisa senyum, di belakang bisa lain. Di depan bisa berbicara A, di belakang bisa B. Maka Allah tidak melihat itu. Bahkan saat ketika kita sholat pun terkadang tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Padahal ini ada ungkapan kita kepada Allah, ya Allah, saya sedang menghadapkan wajah saya. Sampai-sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, salati wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Ya, karena kita kadang sholat saja tadi yang 5 menit bisa berubah. Ya, dalam 5 menit saja bisa berubah. Padahal kita udah ini wajah tuh, udah inna sholati wa nusuki. Tapi kadang itu yang tadinya gak ingat, jadi yang tadinya sedang diingat, siapa yang sedang diingat? Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi lupa. Ya, maka kita mudah-mudahan ikhtiar kita minta bantuan sama Allah agar Allah terus membimbing kita, agar Allah mengarahkan kita berada dalam bimbingan yang penuh dengan keberkahan dan limpahan ridho dan rahmat.